Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, dalam kasus perkosaan yang dilakukan dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, polisi menduga korban perkosaan lebih dari 3 orang. Pelaku pun kini telah tersangka dan terancam hukuman 17 tahun penjara. Priguna Anugrah Pratama, dokter residen anestesi Universitas Padjadjaran Bandung, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Polda Jawa Barat menjerat pelaku dengan pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Perbuatan kejinya terungkap dari laporan yang dibuat oleh korban FH, anak dari seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Priguna diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus membius korbannya saat pengambilan sampel darah untuk donor. Dari hasil penyidikan, polisi kemudian mengungkap jumlah korban pemerkosaan dokter cabul ini bertambah tak hanya 1 orang, melainkan 3 orang. Selain anak pasien, pelaku juga diduga mencabuli 2 pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus yang sama. Dua-duanya bukan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan. Nanti kalau pendalaman terhadap para korban, nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Sejauh ini penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pemerkosaan ini. Polisi juga telah melakukan olah TKP lanjutan untuk mengumpulkan barang bukti dan sampel swab dari tempat kejadian perkara di ruang perawatan pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pelaku pemerkosaan dokter residen terhadap keluarga pasien dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, kuasa hukum korban menilai pengawasan rumah sakit sangat kurang terhadap dokter PPDS yang bertugas. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk melihat secara langsung lokasi pemerkosaan oleh oknum dokter residen Unpad terhadap keluarga pasien Senin lalu. Saat kunjungannya, Veronica menyebut akan mengawal kasus ini hingga tuntas karena pelaku harus diberi hukuman maksimal agar menjadi efek jera. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan akan memberi pendampingan trauma psikologis kepada para korban. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas P3A setempat. Saat ini sedang melakukan pendampingan layanan. Kami berusaha memberikan layanan yang maksimal untuk korban. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar kemarin diwakili oleh Bu Wamen diberikan sanksi seberat-beratnya yang memberikan efek jera. Terkait hal itu, kuasa hukum korban Ruli Panggabean menemui penyidik Polda Jawa Barat untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Dia pun berharap ada potensi korban mendapat hak kompensasi dari rumah sakit akibat insiden ini. Saya sih akan memastikan bahwa hak-hak dia tidak terabaikan, ya, termasuk hak-hak pendatanya. Nah, tuntutan tadi saya sudah buka sedikit kepada Direktur SHS untuk coba berpikir untuk apa yang bisa diberikan kompensasi pada mereka. Tapi tadi alhamdulillah Direktur SHS sudah menyatakan tegas-tegas siap bertanggung jawab untuk dan lain sebagainya. Tidak semua free, nggak ada biaya dan lain bentuk. Ruli menilai pengawasan rumah sakit sangat kurang terhadap dokter PPDS yang bertugas. Hingga kini, kondisi korban masih mengalami trauma pasca peristiwa terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa 14 saksi dalam kasus dugaan korupsi bahan baku minyak goreng yang menjerat 4 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait hal ini, Komisi 3 DPR RI perlu ada pembenahan terhadap hakim agar
kepercayaan publik terhadap peradilan Indonesia tidak tergerus. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus suap jual beli putusan yang menjerat 3 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut telah memeriksa 14 saksi termasuk saksi dari para tersangka. Kejagung juga akan memanggil pihak terkait untuk mengungkap kasus ini. Memang tentu penyidik dalam hari-hari selanjutnya akan merencanakan pemanggilan ya pihak-pihak terkait untuk membuat terang dari tindak pidana ini. Namun ini kan baru beberapa hari dan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman penggalian keterangan dan mencocokkan dari keterangan yang satu kepada keterangan yang lain terhadap saksi maupun tersangka yang sudah ditetapkan. Itu. Bapak, tadi ada seorang tersangka keluar dari mobil tahanan kemudian masuk ke gedung Kartika, itu tersangka siapa yang diperiksa hari ini? Ya, kalau tidak salah itu AR ya. Pengacara ya Pak ya? Pengacara ya? Iya, nah jadi memang sejak kemarin mereka secara bergantian diperiksa karena kan itu tadi keterangan yang satu dengan yang lain perlu ada pencocokan dan pendalaman dari keterangan yang sudah dimiliki oleh penyidik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan perlu ada pembenahan di lingkungan hakim. Sebab jangan sampai karena kasus korupsi sejumlah hakim, kepercayaan publik terhadap peradilan tergerus. Ini jadi masyarakat itu hilang trustnya terhadap kita. Nah, dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang ada sekarang ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung mengungkap Ketua PN Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi korporasi. Kini 7 tersangka telah ditahan di Rutan Salemba. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut pemerintah tengah fokus mempersiapkan negosiasi tarif impor kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tim negosiasi akan berangkat dalam waktu dekat. Ya, sekarang fokus termasuk negosiasi dengan Amerika ya, masalah ekonomi. Ada kan, kita ada klasifikasi yang terkait dengan tarif, non-tarif dan investasi. Itu sudah dirumuskan. Jadi ada tim dalam waktu dekat akan berangkat. Cukup ya. Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, viral di media sosial Agus difabel menikah dengan pujaan hatinya. Namun pihak keluarga membantah Agus hanya melakukan tunangan. Kabar Iwas menikah mencuat setelah prosesi adat pernikahan Iwas dengan pujaan hatinya beredar di media sosial. Prosesi pernikahan tetap digelar meski tanpa kehadiran Iwas sebagai mempelai pria. Sebagai pengganti, mempelai pria diwakilkan dengan sebilah keris dan disaksikan oleh pedanda, tokoh agama, serta keluarga kedua belah pihak. Saat dikonfirmasi, pihak keluarga menjelaskan jika acara tersebut hanya mepamit atau pertunangan secara sederhana, sementara acara selanjutnya menunggu Iwas bebas. Sebagaimana diketahui, saat ini Iwas masih menjalani rangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.
Ia didakwa melanggar tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman hukuman kurungan 12 tahun dan denda 300 juta rupiah. Kasus Iwas bermula saat ia dilaporkan oleh seorang mahasiswi berinisial MA ke Polda NTB. Usai ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah pengakuan muncul dari korban lain. Total ada 15 orang yang disebut menjadi korban pelecehan oleh pria disabilitas tersebut.